Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet di Malang fil madah al-aqidah wal akhlaq fi fasli sabi' wa fasli dars al-awwal ma Ustaz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi beberapa nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan taklim kita tentang pengetahuan agama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari pengabdian kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan meneruskan materi sebelumnya, di mana pada kesempatan kali ini yang kita bahas materinya adalah tentang adab-adab sholat. Anak-anak sekalian, dalam pandangan agama, sholat merupakan sesuatu yang amat sangat penting, merupakan sarana komunikasi yang paling utama dan pertama sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sabda Rasulullah menyebutkan bahwa awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Bahwa perbuatan manusia yang pertama kali dihisab besok di akhirat itu adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka jika ada kekurangan-kekurangan sedikit itu insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tetapi kalau sholatnya itu tidak baik, maka tidak ada jaminan seseorang itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena parameternya adalah sholat itu sendiri. Sholat itu sebenarnya bagian dari mapel fikih. Ya, kalau masalah syarat wajib, syarat sah, dan rukun-rukunnya itu bagian dari mapel fikih. Pak Mabrur menyempurnakan melalui pelajaran akidah akhlak ini adalah adab-adab kesempurnaan di dalam melaksanakan sholat agar sholatnya menjadi lebih bermakna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Banyak orang yang sholatnya itu asal-asalan. Maksudnya asal-asalan itu dari segi waktu pelaksanaannya yo asal-asalan, pakaiannya asal-asalan, tempatnya juga asal-asalan, dan semuanya serba asal-asalan, termasuk cara melakukannya juga asal-asalan. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya menurut pengamatan kita rata-rata orang melakukan sholat yang serba asal-asalan itu karena dia nggak paham, dia itu nggak ngerti sholat itu apa gitu. Kalau dia paham tentang sholat itu apa, insya Allah dia nggak mungkin asal-asalan. Coba, ayo kita perhatikan mulai dari arti sholat dulu ya. Sholat menurut bahasa Arab itu artinya doa. Doa itu menurut bahasa kita itu artinya permohonan atau permintaan. Dari segini aja. Coba, mohon, minta. Ini mengandung pengertian bahwa orang yang meminta itu mesti orang yang butuh. Dan yang diminta itu orang yang bisa memenuhi kebutuhan itu, orang yang bisa memberi. Nah, seberapa khusyuk, seberapa serius seseorang itu mau melakukan sholat sebagai doa, itu ya tergantung tingkat kebutuhan seseorang. Kalau misalnya begini, kalian butuh uang 5.000 atau 1.000 rupiah lah misalnya. Ya paling-paling kamu caramu minta, ya paling bisa minta kepada ayahmu, ya minta uang 1.000, ya sambil lari itu aja mungkin. Kalau kamu minta 10.000 ya berarti agak beruduk-uduk dikit lah, misalnya ya
tolong dong dikasih uang 10.000, saya mau beli ini, mau beli itu. Kalau kamu minta HP yang baru yang harganya 10 juta, waduh, kamu ya pasti sambil semua perintah ayah dan ibumu pasti turuti, kira-kira kemauan apa, bisa dipijeti, bisa dibantu semua pekerjaannya agar kamu diberi ya atas yang kamu inginkan tadi itu. Nah, ini Allah ini jauh lebih kaya, lebih segalanya dari orang tuamu. Coba apa yang orang-orang sering terlena, sehingga dia lupa akan yang memberi. Udara misalnya. Udara itu kalau kita masuk rumah sakit, melihat orang sakit asma misalnya itu, waduh diberi bantuan oksigen, dan itu bayar itu. Dihitung satu tabung berapa itu. Kalau butuhnya cuma satu, lah kalau berhari-hari, berbulan, lah kita ini gratis. Manusia itu diberi oksigen gratis oleh Allah, mulai dia lahir sampai dia meninggal itu gratis. Itu dari segi, dan itu vital, utama. Kalau nggak ada udara pasti mati. Pernahkah kita berterima kasih kepada Allah karena merasa diberi sesuatu yang luar biasa? Hampir tidak pernah. Artinya kalau toh ada itu jarang orang yang seperti itu. Oleh karena itu, melalui sholat sebagai sarana komunikasi yang sangat penting ini kepada Allah, mari kita sempurnakan. Mulai dari caranya, dan seterusnya, dan setelah perilakunya, mengakhirinya. Sudahlah, kita utamakan yang namanya sholat itu. Kalau menurut istilah, itu lebih teknis. Ini lebih banyak dijelaskan oleh guru fikih bahwa sholat adalah ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Ini teknis, sudah biasa, sudah ada aturan-aturan mainnya tersendiri. Pak Mabrur lanjutkan lagi ya. Ayo kita amati. Bagian dari akidah akhlak ini adalah menyajikan tentang adab. Adab itu untuk menyempurnakan aja, bukan soal sah atau tidak sah gitu, secara syar'i, tapi untuk lebih sempurnanya. Coba lihat, ada orang sholat yang pakaiannya begitu, terus asal-asalan, ada yang pokoknya tidak tidak memenuhi adab-adab dalam sholat. Nah, kita lanjutkan, kita kaji satu persatu ya. Yang pertama, adab sholat itu apa saja? Yang pertama, pakaian harus bersih, harus bersih dan rapi. Kalau pakaiannya kotor dan tidak rapi bagaimana Pak? Boleh nggak? Sah nggak? Sah, boleh, nggak apa-apa. Tapi namanya tidak beradab. Nah, namanya gitu ya. Bahasa kasarnya, walaupun ini kurang tepat, kalau adab tak maknai sopan santun itu kurang tepat sebenarnya itu, tetapi gampangnya bahasa kasarnya gitu ya, kurang sopan lah. Ya sah sholatnya nggak apa-apa gitu ya, tapi nggak pas lah, mosok menghadap kepada Allah terpakaiannya asal-asalan saja. Nah, dalam hal sholat itu diatur, diatur masalah pakaian itu. Berpakaian yang bersih dan rapi itu artinya dianjurkan untuk iso, kalau bisa itu pakaiannya polos. Lebih bagus lagi kalau berwarna putih. Putih polos, tidak ada tulisan apa-apa, biar tidak mengganggu konsentrasi orang lain kalau dipakai untuk pergi sholat berjamaah. Sedangkan kalau untuk sholat sendiri itu lumayan, tapi tetap dianjurkan untuk berpakaian yang rapi, bersih, dan putih. Kalau bisa, itu lebih bagusnya ya. Kemudian tubuh juga dalam keadaan suci dan rapi. Kalau sucinya itu sudah pasti ya, rapi. Maksudnya, oh yo jangan asal pokoknya gak bersih gak apa-apa, yang penting suci ya, jangan begitu. Kalau karena ini menghadap kepada Allah ya, usahakan ya suci ya, bersih ya, rapi. Artinya kukunya panjang-panjang, rambutnya disisiri dan seterusnya. Badannya ya bersih ya kita tahu sendiri lah kalau tubuh bersih itu seperti apa. Kalau laki-laki dianjurkan untuk memakai tutup kepala. Kalau budayanya orang Indonesia ya biasa pakai kopiah nasional itu, kopiah hitam, dan gak harus hitam, boleh putih, boleh yang lain, pokoknya ada tutup kepalanya sebagai bagian dari adab kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kita dianjurkan untuk sholat di tempat yang bersih, ya otomatis bersih dan suci ya. Kalau suci otomatis, karena sholat itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi, harus suci badannya, harus suci pakaiannya, harus suci tempatnya. Nah, karena itu harus bersih, bukan kalau suci pasti, tapi bersih itu sebagai adab dari pelaksanaan sholat ya, yang bersih. Kalau bersih itu enak kok, jadi kita menambah kekhusyuan kita, terutama ketika mau sujud misalnya. Coba kalau di tempat-tempat yang kotor itu, sudah sholatnya acak-acakan, sujud di atas karpet, karpetnya nggak pernah dicuci, nggak dikasih parfum, akhirnya banyak debunya, baunya juga nggak karu-karuan, itu sakjane khusyuk malah nggak jadi itu. Nah itu maksudnya di situ. Kemudian kalau bisa memakai parfum atau minyak wangi ya. Kalau kalian sholat sendiri di rumah ya terserahlah, itu sesuai dengan selera kalian. Tapi kalau jamaah, Pak Mabrur menganjurkan agar parfum yang dipakai itu yang aromanya itu yang soft saja, jangan nyolok-nyolok, apa ya? Karena nggak semua orang itu sama seleranya, nanti malah nggak jadi khusyuk, mengganggu orang lain. Nah, minyak wangi ini juga ingat hadis Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Ya indah pakaiannya, ya baunya ya indah, artinya harum dan seterusnya. Kemudian secara fisik kamu tidak dianjurkan untuk sholat di depan pintu. Nah, kayak itu gambarnya, ada gambarnya itu di depan pintu. Akhirnya apa? Dia kehusuannya terganggu, orang lain mau masuk juga terganggu dan mengganggu semuanya jadinya itu. Nah, karena itu tidak dianjurkan ya sholat di tengah pintu itu di depan pintu kan. Yang utama adalah ikhlas. Ini urusan hati, ini sulit ini. Jadi ikhlas itu apa ya, menempatkan perasaan yang hanya kepada Allah, menuju hanya kepada Allah, tidak karena itu, karena ini, karena orang tua, karena teman, karena guru, karena apa. Ya memang sholat itu adalah sadar bahwa itu kewajiban dari Allah yang wajib dilakukan. Ya itu anak-anak ya. Bagian-bagian dari adab sholat dan masih ada sebenarnya, tapi yang pokok ya seperti yang disampaikan oleh Pak Mabrur tadi ya. Tak sangoni sebuah pemikiran ya untuk bahan renungan ya. Bagaimana jika ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat dengan mengabaikan, artinya tidak melakukan adab-adab tersebut, kira-kira sholatnya gimana? Menurut kalian gimana? Sah atau enggak? Atau baik apa enggak, kira-kira umpama dikasih poin positifku berapa, ataukah perlu dikasih poin negatif dan seterusnya. Kira-kira menurut pendapat kalian itu kayak apa? Anak-anak sekalian, demikian materi kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan bisa menambah ilmu kalian dan akhirnya kalian menjadi hamba Allah yang lebih soleh, lebih solehah, sekaligus menjadi anak yang pandai mengabdi, selain kepada orang tua juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengabdian yang utama. Aktafi dirasatan al-yaum, syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Hayya bina naftatim fi qiraati hamdalah wa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.